Hai, saya Melly Guslow. Saya mau share ke kalian cerita di balik lagu-lagu saya. Gantung itu menceritakan, sebenarnya ini waktu itu dapat temanya pas lagi macet di jalan, terus tiba-tiba dapat tema judulnya dulu, gantung. Nggak tahu kenapa kelintas di kepala aja gantung. Terus aku mencoba mencari padanan kata kalimat yang cocok dengan gantung, dan kebetulan ada teman saya yang mengalami kejadian seperti hal yang ada di lagu Gantung. Ya udah, itu jadi storytelling untuk di lagu itu. Jika memang masih bisa mulutku berbicara. Jika adalah lagu pertama album saya, di mana saya lagi bokek-bokeknya waktu itu karena drummer Potret lagi sakit, jadi kita Potret nggak ada job, dan dapat teman duet juga karena sama-sama di Aquarius, sama Ari juga baru dipecat dari Dewa, jadi kita sama-sama senasib. Waktu itu juga kita nggak ada yang tahu lagu itu, kita ya pokoknya yang penting dapur kita ngebul deh. Tapi alhamdulillah lagu itu yang membawa saya dan Lasso di puncak lagu tertinggi pada tahun itu, sampai di toko kaset deh, kita waktu itu masih kaset, toko kaset itu semua ditulis album Jika habis. Mungkin karena paralel, jadi kalau orang yang meresearch lagu-lagu saya itu yang hits biasanya notasinya paralel. Saya nggak bisa main alat musik, tapi tahu itu namanya paralel. Jadi kalau di research lagi, ditelaah lagi, lagu-lagu di luar juga banyak yang hitsnya abadi, itu rata-rata yang notasinya paralel. Kalau Denting itu benar-benar bikin untuk dedicated film Ada Apa Dengan Cinta. Jadi story-nya memang yang ada di kebutuhan di skripnya, nggak ada cerita yang terlalu unik, ya itu benar-benar dedicated untuk film Ada Apa Dengan Cinta berdasarkan skrip yang saya baca. Dalam hidup ini ada semua cerita indahku. Ku Bahagia juga sama, itu juga Ada Apa Dengan Cinta. Jadi saya itu penggemar skrip. Jadi kalau orang dikasih skrip itu baca cuman, mungkin juga pemainnya baca 5 kali kali ya. Saya tuh bisa 11 kali, bisa 12 kali. Dan saya melarang Mas Anto membaca skrip. Semua film yang kita tangani musiknya ataupun soundtracknya, saya melarang Mas Anto baca skrip. Jadi yang baca skrip saya berkali-kali, bahkan puluhan kali. Bahkan kadang-kadang dialognya hafalan saya daripada pemainnya, saking saya bacanya banyak. Tapi kenapa saya larang Mas Anto baca skripnya? Karena saya butuh kacamata lain dari yang saya lihat di skrip itu. Bukan cuma lagu Ku Bahagia, tapi lagu-lagu tahun 90-an dan 2000-an ya. Karena kami membuatnya lebih punya cukup waktu. Kita pikirin dari intronya, interlude-nya, kodanya, liriknya. Terus kalau misalnya pakai gitar apa yang kami mainkan, Gibson, Rickenbacker, masing-masing merek gitar itu bunyinya beda-beda. Kalau sekarang, kalau yang saya lihat tren anak-anak sekarang bikin lagu atau bikin single atau bikin album, yang dipikirin kan kontennya di media sosial seperti apa. Jadi mungkin kurang punya cukup waktu untuk memikirkan detail-detail. Itu yang membuat lagu-lagu 90-an, 2000-an itu terdengar organik. Jadi kuping orang pasti lebih suka yang organik. Pejamkan mata bila. Bang juga sama, itu juga dari album ADC. Waktu itu saya pengen bikin 1-2 lagu yang cuman musiknya satu instrumen supaya lebih intim, lebih deep, dan orang kalau denger fokusnya nggak ke distract sama instrumen, lebih ke lirik dan melodi. Aku sebenarnya kalau yang aku banget itu Melly itu ada di Potret sebenarnya. Kalau di luar Potret itu udah benar-benar kebutuhan skrip kalau buat film, atau kalau buat penyanyi lain kebutuhan memang penyanyi itu. Tapi yang benar-benar nggak mikirin mau laku mau enggak, bodo amat, itu ada di Potret. Dan yang paling aku suka itu Diam. Terima kasih sudah nyimak tadi yang saya share ke kalian, dan terima kasih juga udah selalu dengerin lagu-lagu saya. Semoga terus menginspirasi dan menjadi bagian dari denyut hidup kamu juga.